Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani wa akhwati fid din minal muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kajian yang mulia ini. Kajian yang berkaitan dengan kaidah-kaidah seputar kehidupan kita. Kaidah ini diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk kita, panduan dalam kehidupan kita. Maka barang siapa yang mempelajari Al-Qur'anul Karim, dia akan dituntun ke jalan yang lebih baik. Malam ini kita kembali dikumpulkan Allah dalam majlis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat yang harus kita jadikan moto dalam kehidupan kita. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Oleh itu ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap yang lainnya. Kebutuhan dia terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap makanan di saat dia lapar. Kebutuhan dia terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhannya terhadap air yang sangat dingin di saat dia haus. Kebutuhan terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan dia kepada tempat yang digunakan untuk istirahat ketika dia lelah. Maka kebutuhan kita terhadap ilmu sungguh sangat luas dan melebihi dari segala kebutuhan manusia. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada ahli ilmu dan kepada para penuntut ilmu dengan mengangkatnya di sisi Allah Azza wa Jalla beberapa derajat. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan ayat ini bahwa orang-orang yang berilmu, para ulama, Allah angkat derajatnya dari kaum mukminin 700 derajat. 700 derajat. Dan masing-masing derajat dari derajat ke-1 ke derajat berikutnya itu melewati perjalanan yang sangat jauh. Maka berbahagialah kita kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah bukakan pintu-pintu ilmu bagi kita. Ilmu senantiasa memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Ilmu memberikan panduan sehingga apa yang kita kerjakan akan mendapatkan
panduan dari ilmu yang kita pelajari tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam sebuah perkataan beliau tentang perbandingan ilmu dengan harta. Beliau membandingkan dengan perbandingan yang pertama adalah bahwa ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para penguasa dan raja. Ilmu akan menjaga orang yang mempelajarinya, sedangkan harta akan menyibukkan orang yang punya dalam menjaganya. Ilmu semakin bertambah jika kita berikan, sedangkan harta akan berkurang jika kita berikan. Ilmu mengantarkan para pemiliknya menemani sampai ke kuburan. Adapun harta ditinggalkan di saat dia telah meninggal dunia, kecuali harta-harta yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita usahakan diri kita agar dalam setiap saat dalam kehidupan ini untuk mendapatkan ilmu yang telah Allah tinggalkan, yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita melanjutkan kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah Al-Quran yang berkaitan dengan jiwa dan kehidupan kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Silakan dibuka Al-Qur'anul Karim. Teman-teman yang ada di studio silakan dibuka. Dan kaum muslimin yang mengikuti kajian kita silakan untuk membuka surat Al-Baqarah ayat 237. Yaitu firman Allah tabaraka wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tansawul fadla bainakum. Artinya bahwa janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ayat yang mulia ini kaum muslimin, kaum muslimat berbicara tentang kaidah akhlak yang sangat mulia dalam agama kita. Dan sesungguhnya ayat ini adalah dalam potongan ayat yang berbicara tentang sebuah peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau teman-teman lihat ayat itu semua, ya, ayat-ayat atau ayat yang berbicara sebelum ayat yang menjadi kaidah kita malam ini adalah wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Ini adalah ayat yang bercerita tentang jika ada di antara kaum laki-laki yang menceraikan istri yang baru dinikahi oleh dia. Bisa jadi terjadi kemungkinan ketika paginya akad, belum lagi bercampur atau belum lagi berjumpa dengan pasangannya, maka kemudian terjadi talak. Pagi harinya jam 8 dia menikah, di siang hari atau di sore harinya dia menjatuhkan talaknya. Bagaimana hukum yang seperti ini kaum muslimin? Allah katakan waqad faradtum lahudna fariidah. Ya, kalian telah menetapkan sesuatu untuk istri kalian yang disebut dengan apa namanya? Mahar. Sementara kalian sudah sebutkan mahar. Maka kemudian bagaimana kedudukan mahar ini? Jika seandainya istri ditalak, dijatuhkan talak kepadanya sebelum dia dicampuri, maka bagi seorang suami fanisfu ma faradtum, maka hendaklah kalian membayarkan separuh daripada
apa yang telah kalian wajibkan dari mahar itu. Katakanlah maharnya ya 20 juta rupiah misalnya, katakan seperti itu agar mudah kita menghitungnya. Ya, mahar menikahi seorang wanita 20 juta rupiah. Dikasih mahar dengan jumlah uang sejumlah 20 juta rupiah. Maka dalam bab ini seperti kasus yang kita pelajari ini, maka dia memberikan berapa? Separuhnya. Illa kata Allah, ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Kecuali kata seorang istri, ya, tidak usah abang berikan kepada saya mahar separuhnya. Ataupun saya tidak artinya ataupun saya belum dicampuri. Nah, atau dimaafkan oleh walinya. Di sini diberikan maaf oleh wanita tadi atau oleh walinya. Dalam bab seperti ini, mana yang lebih utama? Dalam kejadian seperti ini, mana yang lebih utama? Kata Allah, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memberikan maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Coba dipahami baik-baik ya ayat tadi. Jika terjadi perceraian antara kedua pasangan suami istri yang sah, sebelum terjadinya campur antara kedua pasangan, belum masuk ke kamar pengantin lalu kemudian terjadi talak, dijatuhkan talak, maka bagaimana mahar yang dimiliki oleh seorang wanita ini? Maka sesungguhnya mahar yang diberikan kepadanya adalah separuh dari apa yang telah ditentukan, yang telah diwajibkan untuk dirinya. Ya. Kecuali itu dibebaskan oleh wanita tadi atau dibebaskan oleh walinya. Namun dalam bab seperti ini, mana yang lebih utama kaum muslimin? Allah katakan, wa anta'fu aqrabu littaqwa, yang memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lalu Allah katakan, wala tansawul fadla bainakum. Maka jangan kalian lupakan kebaikan antara kalian. Coba lihat. Di sini ada sebuah pesan Allah, perintah Allah kepada kita. Kepada laki-laki yang telah mengkhitbah, kemudian terjadi proses pernikahan, namun qaddar Allah terjadi perceraian sebelum bercampur antara kedua pasangan suami istri. Maka apa kata Allah? Jangan kalian lupakan, wahai laki-laki, jangan kalian lupakan wanita itu. Dia telah engkau khitbah, telah engkau janjikan, bahkan telah terjadi pernikahan, dan itu disaksikan oleh orang banyak dan didoakan oleh orang banyak. Namun terjadi perceraian sebelum kalian bercampur, maka jangan lupakan kebaikan antara kalian. Laki-laki demikian juga. Kalau memang sudah memberikan, menjanjikan akan memberikan mahar kepadanya, ya sudah. Walaupun engkau tidak lagi istriku, tapi kewajiban tetap aku tunaikan. Ini al-fadl. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ya bentuk muamalah, cara muamalah yang utama. Di dalam Islam kaum muslimin ada dua cara, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, ada dua metode muamalah di dalam Islam ini. Metode pertama adalah muamalah bil adl. Muamalah dengan cara adil. Ini muamalah wajib. Artinya ketika kita berlaku adil, memberikan sesuatu, kita harus berlaku adil. Memberikan sesuatu harus adil. Ini hukumnya wajib. Adapun yang kedua adalah al-muamalah bil fadl wal ihsan, yaitu bermuamalah dengan seseorang dengan keutamaan dan berbuat baik. Dasarnya adalah ihsan. Dasarnya adalah berbuat baik kepada seseorang. Di kita di dalam bermuamalah bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita memberikan sesuatu kepada orang yang belum pernah berbuat baik kepada kita, atau kita berikan pertolongan kepada orang yang tidak atau yang belum pernah menolong kita. Itu namanya al-muamalah bil fadl.
Ya, kita bermuamalah dengan orang itu ya dengan keutamaan. Atau yang kedua, kita memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang diberikan kepada kita. Saya lihat ya. Ada dua metode muamalah dalam Islam. Yang pertama apa tadi? Al-muamalah bil adl. Muamalah dengan adil, ini hukumnya wajib. Artinya ketika kita memberikan hak seseorang wajib dengan dipenuhi haknya, seperti mana hak dia yang telah ditentukan. Wajib hukumnya kita. Yang kedua adalah hukumnya sunnah, yaitu al-muamalah bil fadl wal ihsan. Bermuamalah dengan keutamaan atau dengan ihsan. Ada dua bentuk. Ada dua bentuk al-muamalah bil fadl ini. Yang pertama apa tadi? Kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Bukan karena berbuat baik. Kita tidak kenal siapa dia. Kita tidak kenal siapa fulan. Tapi subhanallah, hati kita tergerak untuk menolongnya. Hati kita tergerak untuk memberinya dan meringankan bebannya. Ya. Kita tidak ada yang kita harapkan dari imbalan dunia. Tidak ada. Ya, kita tidak kenal dengan siapa dia. Dan kita tidak tahu di mana tinggalnya. Ya, bahkan kita tidak tahu seberapa besar kebutuhan hajatnya. Kita tolong, kita bantu dia. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah di mana kita memberikan balasan kebaikan melebihi dari apa yang dia berikan kepada kita. Ini bentuk yang kedua. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Ya, inilah sebuah akhlak yang sangat mulia. Membalas seseorang dengan kebaikan seseorang melebihi dari apa yang dia berikan kepada kita. Sebagaimana Islam katakan, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jika engkau diberikan sebuah penghormatan, penghargaan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih. Itu dimiliki oleh umat Islam dan itu ada pada agama kita kaum muslimin. Dan itu ada pada agama kita. Maka Allah mengajarkan pada bab ini dalam kasus ketika seseorang terjadi perceraian di saat sebelum mereka bercampur. Allah telah berpesan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum. Walaupun kita belum masuk ke kamar pengantin misalnya dan belum kita ya bercampur melakukan apa-apa dengan istri kita, tapi ternyata subhanallah telah terjadi pernikahan, maka Allah berpesan kepada laki-laki, jangan engkau lupakan kebaikan antara kalian. Begitupun dengan perempuan, walaupun dia tidak menjadi suamimu, tapi dan dia telah mewajibkan atau menentukan mahar untukmu, gitu kan? Maka kemudian yang lebih afdal memberikan maaf, membebaskan mahar tersebut. Inilah akhlak yang sangat luar biasa. Walaupun ayat ini kaum muslimin berbicara tentang perceraian yang baru terjadi antara kedua pasangan di dalam rumah tangga. Namun tentunya kaidah ini tidak hanya kita pakai pada bab ini saja. Begitulah para ulama mengatakan bahwa lafaz ayat itu berupa umum dan bisa kita turunkan dalam kegiatan, dalam aktivitas kita. Apalagi yang sudah bermuamalah, apalagi yang sudah menikah begitu lama, ya belasan tahun berumah tangga, qaddarallah, gitu kan? Terjadi perpisahan antara keduanya. Maka tentu kita sebagai seorang mukmin ya tidak boleh melupakan, ya dia pernah menjadi istri kita, tidak boleh kita melupakan kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita. Sekali lagi ayat ini berbicara pada ya kedua pasangan yang baru menikah, belum bercampur dan bercerai. Allah pesankan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan antara kalian. Walaupun belum terjadi banyak kebaikan antara keduanya. Belum banyak terjadi interaksi. Belum banyak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Tapi Allah telah berpesan, wala tansawul fadla bainakum. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kaidah ini tentu juga menjadi kaidah muamalah kita keseharian.
Ya. Baik itu terhadap pasangan kita ataupun terhadap sahabat-sahabat kita yang dulu pernah bersama dengan kita. Ya. Jangan gara-gara hanya satu kesalahan lalu kemudian menghilangkan berbagai bentuk kebaikan yang telah pernah dia lakukan kepada kita. Barangkali ada orang begitu ya. Hanya gara-gara satu kesalahan yang membuat dia tersinggung, mungkin perkataan ataupun sikap dari temannya, lalu kemudian dia membumi hanguskan seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita. Maka tempatkan pada posisinya. Kesalahan dia pada bab ini ya sudah, berikan maaf itu. Kalau kalau hal itu sesuatu yang bisa dimaafkan, berikan maaf. Dan memberikan maaf lebih utama. Ibarat pepatah kita apa? Dengan hujan satu hari, hilang panas setahun. Seakan kita lupa dengan panas 11 bulan yang sudah lewat itu. Hanya gara-gara hujan satu hari melupakan peristiwa yang sebelumnya. Gara-gara hanya satu sikap yang membuat luka hati kita, lalu kemudian sikap-sikap baiknya itu hilang dari ingatan kita. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran mengajarkan ini kepada kita. Wala tansawul fadla bainakum. Maka itu ikhwani, tidak boleh kita melupakan kebaikan-kebaikan antara sesama kita. Tidak boleh kita melupakan atau pura-pura lupa atas kebaikan saudara-saudara kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, innallaha bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala bima ta'maluna basir, dia melihat apa yang kalian kerjakan itu. Kalau kita berbicara tentang al-ihsan kalau kita berbicara tentang berbuat baik kepada pasangan kita, maka ada beberapa bentuk-bentuk ihsan yang barangkali harus kita tahu. Al-muamalah bil fadl wal ihsan itu di antara bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah idkhalus surur ala zawj. Idkhalus surur ala qalbi zawj. Kita memberikan kegembiraan di hati pasangan kita. Itu termasuk al-muamalah bil fadl. Walaupun mungkin dalam sikap dan tingkah lakunya membuat kita agak sedikit berat dalam jiwa kita, namun kita berusaha untuk idkhalis surur. Kita tetap memberikan berusaha untuk memberikan kepadanya sesuatu yang membuat dia bisa bahagia dan bisa ketawa. Bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang memberikan kepada orang lain itu sesuatu dan membuat dia gembira, idkhalus surur di hati seorang mukmin itu sedekah. Membuat saudara kita saja bahagia itu sedekah. Apalagi membuat pasangan kita bahagia. Bahkan terkadang muamalah suami istri ini hanya cukup dengan kata-kata saja. Masalah yang sangat simpel, misalnya ketika istri kita membuat masakan dan barangkali itu sudah berulang kali dimasak dan dihidangkan untuk kita. Tapi yang namanya tabiat wanita itu membutuhkan kalimat, membutuhkan pujian, membutuhkan pengakuan dia. Maka berikanlah kalimat yang membuat dia bahagia. Ini bentuk yang pertama di antara bentuk-bentuk al-muamalah bil ihsan wal fadl kepada pasangan kita adalah menjadikan istri kita bahagia dan gembira. Kemudian di antara bentuknya juga adalah memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Melebihi dari apa yang ada, misalnya sesuatu di saat-saat dia melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia, berikan dia hadiah sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai bentuk kasih sayang kita kepadanya. Seperti memberikan hadiah kepada pasangannya, bisa berupa uang, bisa berupa pakaian, apa saja yang membuat istri kita senang dan bahagia. Itu adalah salah satu bentuk yang sangat dituntun di dalam agama kita ini. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada memberikan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Nasihat yang sangat menyentuh hati. Ya. Di antara nasihat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala wastausu bin nisa'i khaira." Ini nasihat yang luar biasa, wasiat yang sangat mahal agar kita ini berbuat baik kepada wanita. Siapapun dia. Mungkin wanita itu adalah istri kita. Bahkan mungkin wanita itu adalah ibu kita. Atau mungkin wanita itu adalah kakak kandung kita atau adik kita. Siapapun dia, ya, bibi kita, maka kita berbuat baik kepada mereka. Ini wasiat Nabi kepada kaum laki-laki agar kita berbuat baik kepada wanita. Siapapun mereka itu. Dalam lingkungan kita, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, apapun kaitannya dengan kita, orang tua kita, istri kita, bibi kita, atau kakak kita, atau adik kita, maka kita laksanakan wasiat Nabi dengan berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik khair, apa saja kebaikan yang bisa kita berikan. Dengan sikap, dengan kata-kata, atau dengan pemberian kita, apa saja. Apa saja, maka lakukan itu. Kenapa kita harus berbuat baik? Fa innama hunna awanin indakum. Laisa tamlikuna minhunna syai'a ghairu dzalik. Mereka ini adalah tawanan kalian. Paham ya? Wanita itu adalah seperti tawanan kalian yang tidak memiliki daya dan upaya. Perempuan itu lemah. Setelah kita akad sah dengan wali dia, orang tuanya berpindah sudah. Tanggung jawab, ya, untuk mendidik dan menjaganya. Dia tidak ada upaya dan tidak punya kekuatan di hadapan kita. Ya. Dia adalah awan, ya, penolong kalian, pembantu kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dzalika illa ay ya'tiyana bi fahishatin mubayyinah. Ya, kecuali mereka mendatangkan, mengerjakan sesuatu yang keji dalam agama kita. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna darban ghairi mubarrih. Jika seandainya mereka telah melakukan kesalahan, maka kemudian ya berikanlah pendidikan dengan pertama dengan cara memisahkan tempat tidur kita. Ya, al-hijr fi sarir, ya, kita sedikit tidak memandang kepadanya, ya. Kemudian memberikan pukulan yang itu adalah sesungguhnya pukulan untuk menyadarkan dia. Pukulan yang bernilai pendidikan, bukan untuk memberikan pukulan sebagai bentuk balas dendam, bukan. Kalaupun itu dibutuhkan. Fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila, andai mereka sudah taat, tidak lagi membangkang, tidak lagi sombong, sudah bertaubat, menunjukkan keikhlasannya, ya, sungguh-sungguh dia, ya, memberikan, meminta maaf dan seterusnya, maka fala tabu 'alaihinna sabila, jangan lagi diungkit-ungkit. Sudah selesai berarti urusan. Selesai urusan. Jika seandainya itu terjadi, maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ala inna lakum ala nisaikum haqqa. Ya, bagi kalian atas istri kalian memiliki hak, ya. Walinisaikum alaikum haqqa, begitupun istri kalian atas kalian ada haknya. Fahaqqukum alaihinna, hak kalian atas mereka, alla yuti'na firashukum min man takrahun, ya, wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun illa wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, ya, bahwa hak kita atas mereka, ya, adalah di mana kita mendatangi mereka yang tidak menerima, tidak mengizinkan orang-orang masuk ke rumah kita, ya, terhadap orang-orang yang kita tidak sukai. Itu wajib bagi istri itu. Kalau ada orang yang, kalau fulan datang jangan diterima, itu wajib.
Itu hak kita itu. Istri wajib taat. Adapun hak seorang istri kepada kita adalah di mana mereka ya kita harus berikan kepada mereka ya kiswah, pakaian dan makanan. Kita yang menanggung sebagaimana yang ma'ruf dalam muamalah kita bahwa ketika sudah menikah hak nafkah itu berpindah kepada siapa? Kepada kita kaum laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis hasan sahih ya, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa wa khiyarukum linisaim. Ya. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Oleh itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai laki-laki yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dan mampu untuk bermuamalah ini. Wala tansawul fadla bainakum. Andai pun terjadi sesuatu yang tidak kita sukai dalam muamalah kita dalam hubungan suami istri. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha syai'an radiya minha akhar. Andai begini kata Rasulullah, tidak pantas bagi seorang laki-laki membenci seorang istrinya. Tidak pantas. Apa sebab? Andai pun kita menemui sesuatu yang tidak kita sukai pada diri istri kita, baik itu pada fisiknya ataupun akhlaknya misalnya, maka kata Rasulullah, lihat yang positif, lihat sesuatu yang baik ada padanya. Itu membuat kita tidak terlalu dalam benci kepadanya, membuat kita mudah untuk memaafkan. Saya yakin hubungan kita dengan istri kita tentu ada kebaikan. Masa tidak ada kebaikan sekian tahun kita menikah? Mustahil. Maka kata Rasulullah, fokus kepada kebaikannya, hilangkan zon-zon buruk kita tadi, palingkan pandangan kita kepada hal-hal yang positif yang ada pada pasangan kita dan jauhkan daripada pandangan-pandangan yang negatif atau kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Ini salah satu kunci agar kehidupan rumah tangga kita ini bisa langgeng. Salah satu cara agar kehidupan rumah tangga kita bisa berjalan. Ya. Ada orang-orang yang masya Allah sekian puluh tahun hidup setia bersama, ya, alhamdulillah dijalani pasang surut dalam kehidupan rumah tangga, ya, itu dilewati. Namun ya itu semua ya atas izin Allah dan atas usaha-usaha yang mereka lakukan. Tak ada rumah tangga yang tidak akan pernah terjadi masalah. Siapapun kita pernah mengalami itu. Maka solusi yang terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Panduan daripada Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Dan panduan hadisnya, jangan fokus kepada sesuatu yang menjadi kekurangannya, tapi lihatlah kelebihan yang ada padanya. Insya Allah itu akan membuat hati kita ya mudah untuk memaafkan dan bisa kita ya mempertahankan kehidupan rumah tangga kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Itulah ayat yang berbicara tentang perceraian yang terjadi antara kedua pasangan, dan jika terjadi sebelum ya terjadi perceraian, maka hukumnya sudah kita bahas, dan memberikan maaf itu lebih utama dan lebih afdal jika dibandingkan dengan meminta atau menuntutnya. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan dan berikan kepada kita petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita dan perbaiki amal dan perbuatan kita dan menerimanya di sisinya sebagai amal yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.